Terima kasih, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih. Mari kita dengarkan bacaan Injil hari ini. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya pada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis? Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa dan ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapak atau ibunya. Demikianlah sabda Allah, kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang ikuti itu. Dan banyak hal lain lagi seperti yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Ibu-ibu, dalam minta maaf, apakah ada bapak-bapaknya di sini ya? Saya nggak tahu nih. Ibu dan mungkin ada bapak-bapak karena Ya, sementara yang terlihat ada Romo, ada yang bapak-bapak. ada Udah. ya, ada ya. Sementara yang terlihat kebanyakan ibu-ibu soalnya. Selamat sore semuanya. Eh, saya nggak usah memperkenalkan diri ya, karena kurang lebih udah terkenal lah ya. Eh, saya Romo Yus dari Pusat Pastoral Samadi. Sehari-hari ya mimpin retret, main komedi, worship, misa online. Ya ini tugas saya di Samadi. Terima kasih atas undangannya. Diajak untuk berdoa kerahiman dengan spiritualitas kerahiman Allah ini. Saya kira spiritualitas ini semakin berkembang di mana-mana dan semakin dihayati dengan baik oleh umat kita. Bagi saya puji Tuhan. Bukan sekedar lagu Yesus kau andalanku ya, tetapi di balik spiritualitas kerahiman Allah itu ada suatu makna yang sangat dalam, yaitu bahwa usaha manusia, kehebatan kita itu kalau dibandingkan dengan belas kasih Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Apalagi dosa dan kelemahan kita. Maka harapannya kalau nanti kita mati sebetulnya ya, kalau suatu hari nanti kita mati, kita jangan hubungan sama Tuhan. Dalam arti gini, Tuhan, aku kan Romo, aku berkhotbah banyak, aku membaptis orang banyak, aku mengajarkan firman-Mu beratus-ratus dan beribu-ribu kali, aku memberkati orang dengan sakramen-sakramen udah ribuan Tuhan, maka aku pantas masuk surga ya Tuhan. Nah itu nggak boleh, nggak boleh, karena itu bertentangan dengan belas kasih Tuhan, ya. Karena yang namanya kita masuk surga atau tidak itu bukan pertama-tama soal jasa-jasaku, ya, tetapi lebih karena belas kasih Allah. Yang lebih jauh lagi yaitu kekuranganku. Nah, kalau Tuhan sudah ngitung-ngitung kekurangan kita, kan lebih gawat. Tuhan ngitung dosa Anda dari Anda lahir sampai sekarang mau mati misalnya ya. Tuhan ngitung dosa-dosa kita. Wah, itu
udah nggak terhitung lagi dosa-dosa kita. Tapi biasanya Tuhan cuma berkata, aku sudah melupakan dosa-dosamu. Ya. Itu harapan kita. Karena apa? Spiritualitas belas kasih, kerahiman Allah, itu ya di balik kekuatan dan kelemahan manusiawi kita, itu sebetulnya ada belas kasih Allah yang luar biasa. Hari ini tadi bacaan kitab suci yang saya bacakan kepada Anda ya, itu sangat kentara. Tuhan Yesus moodnya itu sedang bertengkar dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, moodnya itu bertengkar aja. Kayaknya memang mereka kalau kata orang Chinese ini ciong, ciong. Ya, bawaannya emosi, bawaannya mau berantem. Itu mirip kalau sekarang di partai politik itu kalau PSI ketemu sama siapa PKS misalnya, ya itu bawaannya emosi aja, ya atau PSI sama Gerindra lah, ya yang mengusung Gubernur Anies Baswedan di Jakarta ini kan bawaannya berantem aja mereka itu, ya karena moodnya memang mood yang nggak cocok, ya bagaikan air dengan minyak itu nggak bisa bersatu, ya. Nah maka mari kita cermati kenapa kok Tuhan Yesus kayaknya bawaannya marah terus kepada orang Farisi dan ahli Taurat, ya. Dan jawabannya jelas pada bacaan Injil hari ini, ya. Yaitu bahwa bahwa orang-orang Farisi itu terkenal dengan sifatnya, sikapnya yang munafik. Kelihatannya aja mereka melaksanakan sabda Tuhan, ya. Tapi sebetulnya mereka itu tidak mencintai Tuhan sama sekali. Mereka cuma membela adat istiadat. Mereka tidak mencintai ajaran Tuhan itu sendiri. Ya. Kalau dicek apakah adat istiadatnya itu buruk? Menurut saya adat istiadatnya bagus sebetulnya. Ya. Misalnya mencuci tangan. Coba. Sekarang kita malah dianjurkan harus rajin mencuci tangan. Terus kalau bepergian, mereka tidak akan makan dulu kalau tidak mandi, tidak membersihkan diri. Kita juga sekarang memberlakukan itu kan, kalau pergi dari mana-mana sebelum kita aktivitas di rumah, yuk harus mandi dulu, ganti baju dulu. Itu protokol kesehatan. Tapi pasti konteksnya orang Farisi dan ahli Taurat itu bukan soal protokol kesehatan seperti kita sekarang. Konteksnya adalah mereka itu pengen mengetik Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu melaksanakan banyak perbuatan cinta kasih yang dianggap itu melanggar aturan dan adat istiadat. Bahkan Tuhan Yesus kan nyindir. Kalau misalnya ada sapimu itu terperosok ke dalam lubang, tapi pada jatuhnya itu hari Sabat, kamu menolong sapi itu atau membiarkan dia mati di dalam lubang. Orang Farisi ahli Taurat bingung karena peraturan hukum hari Sabat nggak boleh bekerja. Ya. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengatakan hukum cinta kasih, belas kasih Tuhan melampaui segala sesuatu, melampaui segala sesuatu. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita berkata, iya tuh orang Farisi jahat, itu orang Farisi tuh baik gitu ya. Tapi jangan-jangan nih ibu-ibu bapak-bapak, kita punya sikap, punya sifat sedikit atau banyak ya. Itu mirip-mirip sama orang Farisi dan ahli Taurat ya. Saya kasih contoh ya, ya. Suatu hari ada seorang ibu punya 2 anak. Dia korban kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anaknya masih kecil, tapi ibu ini dipukulin terus oleh suaminya. Ya. Entah apa persoalannya, pokoknya suaminya punya kebiasaan memukul istrinya sampai 8 kali. Jadi sampai diadukan ke polisi, baikan, diadukan lagi ke polisi, gebukin lagi, baikan lagi. Jadi
Dilaporin polisi, dimaafkan, mungkin lagi dilaporin polisi, dimaafkan, gebukin lagi, itu 8 kali Bapak Ibu. Nah, sampai orang tua ibu ini, ayah dari ibu ini marah. Akhirnya ditariklah ibu muda ini pulang oleh orang tuanya. Udah, daripada kamu mati, mendingan kamu pulang. Akhirnya si mama muda itu pulang ke rumah orang tuanya. Mereka akhirnya mengambil keputusan bercerai secara sipil, ya, secara sipil. Apa yang terjadi pada suatu hari, ya, pada suatu hari itu ada misa lingkungan di rumah, di komplek orang tuanya itu, ya, di komplek orang tuanya. Lalu ibu muda ini, mama muda ini ikut misa di lingkungan di tempat orang tuanya itu, misa lingkungan. Sudah ada berita beredar di tengah lingkungan, si siapa, katakan nama ibu mudanya itu si Lili, misalnya Lili ya. Si Lili itu anaknya bapak ibu itu udah cerai secara sipil karena digebukin sama suaminya. Itu lingkungan udah tersebar berita, cepet beritanya. Karena kan biasanya ada juru bicara di lingkungan itu, biasanya ada juru bicara kan yang biasanya mengatakan, tahu nggak si Lili itu begini begini begini, jangan bilang siapa-siapa ya, ini rahasia buat lu doang. Pokoknya dia itu begini begini begini. Ya rahasia ya rahasia. Nah, ada di lingkungan tuh memang ada yang punya hobi kayak gitu tuh, ya. Pokoknya singkat kata tersebar berita. Nah, lagi misa, ya. Tiba-tiba si kan saat pembagian komuni kudus, ibu muda ini, Lili ini ingin sambut komuni, tapi tiba-tiba jalannya dihadang oleh eh, oleh ketua lingkungan. Jawabannya apa? Dihadang terus dikasih pernyataan begini. Kamu tidak boleh sambut komuni karena kamu kena hukuman ekskomunikasi oleh gereja karena kamu bercerai secara sipil. Si Lili duduklah tidak sambut komuni kudus. Sejak saat itu Lili tidak sambut komuni kudus. Karena apa? Dilarang oleh ketua lingkungan. 3 tahun kemudian dia ketemu saya di katedral. Lalu menyatakan, Romo, saya rindu sambut komuni. Saya boleh nggak sambut komuni kudus? Loh, kenapa nggak sambut komuni kudus? Saya tanya gitu. Dilarang Romo sama ketua lingkungan. Loh, kenapa dilarang sama ketua lingkungan? Karena saya statusnya bercerai, Romo. Oke, bercerainya kenapa? Saya tanya gitu. Oh, kekerasan dalam rumah tangga, Romo. Terus? Ya nggak terus, Romo. Pokoknya udah bubar perkawinannya. Enggak, maksud yuk kawin lagi apa enggak? Menikah lagi enggak dengan orang lain? Masuk ke pernikahan kedua enggak? Waduh, enggak, Romo, sumpah mati. Saya takut deket-deket sama lelaki, kata dia begitu. Ya, bener, nggak ada relasi, menikah lagi gitu, enggak sama sekali. Oh, bener, Romo, sumpah demi Tuhan. Ya udah, Ibu Lili, dengan ini Ibu saya nyatakan boleh sambut komuni kudus dimanapun dan kapanpun. Mengapa? Sebetulnya kan boleh. Yang nggak boleh itu dia masuk ke pernikahan kedua yang tidak bisa disahkan oleh gereja. Ya. Kalau dia misalnya kawin lagi, ya, dan itu nggak bisa diresmikan di dalam gereja, itu baru dia terkena larangan sambut komuni kudus. Tapi itu pun belakangan Paus Fransiskus ingin memberikan kemurahan hati kebijakan gereja untuk tetap memberikan pelayanan pada orang-orang yang mengalami kegagalan perkawinan. Ya, siapa yang ingin gagal perkawinannya? Nggak ada. Ya, Paus Fransiskus ingin memberi kemurahan hati bahkan. Tapi si Ibu Lili itu kan statusnya dia tidak terkena larangan, orang dia nggak kawin lagi, tapi ketua lingkungan sok tahu. Ketua lingkungan memberikan hukuman tidak boleh sambut komuni kepada si Ibu Lili, padahal boleh. Maka lalu saya telepon ketua lingkungan, Pak,
Jangan gitu jadi orang. Maksud saya, kalau kita nggak terlalu tahu, jangan menghukum, ya. Kalau kita nggak tahu aturannya, jangan menghukum, jangan sok tahu. Mungkin karena kita punya jabatan, mungkin karena kita punya tugas di gereja, lalu kita melarang orang, ini bahayanya apa? You menghalangi berkat Tuhan. Kan ngeri sekali, menghalangi berkat Tuhan itu saya kira dosanya agak berat loh. Ya. Menghalangi berkat Tuhan sehingga orang lain ini nggak dapat komuni kudus. Jadi akhirnya saya bebaskan. Bapak Ibu yang terkasih, yang saya ceritakan ini kisah nyata tapi tadi namanya nama samaran ya. Nggak ada yang tahu lah siapa itu. Tetapi itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kita cuma sibuk ngomongin jelek tentang orang lain. Kita cuma sibuk ngomongin, kita cuma sibuk di belakang ya. Mungkin kita malah bikin peraturan-peraturan yang ketat tanpa kita menolong orang lain. Menolong orang lain. Saya sendiri Bapak Ibu, saya tuh tipe orangnya suka loncat pagar. Dalam artian gini, saya bisa melanggar peraturan untuk melakukan sesuatu yang menurut saya baik. Khususnya kalau sudah hidup dan mati. Ya. Misalnya, kemarin ada yang tanya, Romo masih muda tanya sama saya, Romo Yus, kalau ngasih minyak suci kepada pasien COVID, boleh apa enggak? Oh boleh, saya bilang, boleh. Tapi jangan kau ke sana, aku bilang. Saya belum tahu aturan persisnya apa nih. Kalau menurut peraturan liturgi, yang memberikan minyak suci itu adalah harus seorang imam, ya. Tetapi ini kan dalam keadaan extraordinary nih, extraordinary, dalam keadaan force major, keadaan bencana. Apakah saya atau imam lain, ya, itu masuk ke ICU, ketemu pasien, ke rumah orang yang sedang megap-megap karena COVID, lalu memberi minyak suci dengan ada resiko imam itu tertular COVID juga, jangan-jangan kita bisa kehilangan. Kita kan udah kemarin bulan Juni kemarin kehilangan imam. Romo Suherman, Romo Sartomi Takda, SWD, Romo Yusuf Halim, SWD, Romo siapa lagi ya yang meninggal. Ada beberapa ya yang meninggal Romo. Itu yang di Jakarta, belum yang di luar Jakarta. Di Kalimantan ada, di Bali ada, di Jawa Tengah ada. Mungkin karena pelayanan kepada umat. Saya bilang kasih minyak suci, tapi minyak sucinya dikirim. Nanti pakai video call, romonya mendoakan. Minyak sucinya ditorehkan oleh keluarga yang menjaga, ya, yang menjaga di situ. Atau pakai video call, saya bilang. Apakah kalau menurut aturan liturgi yang resmi, yang sah itu adalah imam menorehkan minyak suci di tangan umat yang butuh minyak suci. Itu yang benar, ya. Tapi kalau dalam keadaan sekarang, kalau saya nggak bisa datang ke sana, saya kirim aja minyak sucinya. Ayo kita pakai video call, kita berdoa. Apakah berkat Tuhan nggak bekerja di situ? Saya nggak tahu. Tapi ini kan 50-50. Antara berkat Tuhan tidak bekerja di minyak suci itu karena imamnya nggak datang, atau jangan-jangan Tuhan berkenan berkatnya bekerja di dalam diri yang itu. Saya mengambil jalan seperti itu, ya. Nggak apa-apa kalau dibilang itu nggak sah juga, berarti ya udah, berarti kan yang penting saya berdoa pakai video call bersama pasien itu kan. Minimal saya mendoakan pakai video call. Syukur kepada Allah, lebih jauh lagi kalau minyak suci yang saya kirim pakai Gojek itu, minyak suci itu juga memberikan berkat dengan doa yang kita lakukan. Ya. Ini belum ada aturannya, belum ada larangan, belum ada izin juga. Jadi kalau saya mengambil pilihan, daripada saya nggak mendoakan, daripada si pasien itu gelisah, dia tidak mendapat minyak suci, ayo saya doakan tapi minta maaf, minyak sucinya jarak jauh, you oleskan sendiri.
Misalnya begitu. Ya. Ya kalau ditanya yang lain, ya itu nggak sah menurut teori yang seharusnya, ya. Tapi saya udah sangat sadar, ya. Ya, jadi menurut saya eh, kita berhadapan dengan hidup dan mati, ya. Ketika berhadapan dengan hidup dan mati, aturan-aturan manusia itu kadangkala harus mengalah, ya. Kita sibuk di gereja itu mikirin, Romo, Bapak kami itu tangannya begini, dada, atau tangannya boleh tengadah begini, Romo, Bapak kami. Saya pasti jawabnya kalau menurut buku liturgi, ketika doa Bapa kami tangan kita begini, ya. Tapi kalau tangannya mau begini sekalipun, ya, Bapak kami yang ada di surga tangannya begini pun, atau mau tangannya tengadah, menurut saya Tuhan nggak marah. Menurut saya, Romo pas ini duduk atau berdiri, kita sibuk berantem tentang kapan duduk kapan berdiri, ya. Menurut aku kita harus sangat sadar bahwa belas kasih Tuhan itu melampaui segala aturan, ya. Saya ngerti sih kadangkala ada orang-orang yang memang ketat, sangat strict dengan aturan, sangat kaku. Saya ngerti ada pribadi-pribadi yang kaku. Saya lebih menjadi pribadi yang maunya itu kayak kancil. Loncat sini, kreatif, bikin ini, bikin itu. Belum ada larangannya, belum ada aturannya, saya hajar dulu, saya bikin dulu dan sebagainya. Mungkin saya pribadi yang semacam itu, ya. Tapi dalam gereja itu harus ada keseimbangan. Harus ada orang yang menjaga tradisi, menjaga aturan, dan harus ada orang yang bisa melakukan terobosan baru, ya. Melakukan terobosan baru. Boleh nggak baca dari iPad? Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang aliran kolot mengatakan apa? Wah, dosa itu baca kitab suci Injil kok dari iPad. Itu harusnya dari Alkitab, harusnya dari leksionarium, harusnya dari evangelarium, ya. Dosa tuh Romo baca Injil dari iPad. Minta maaf ya Bapak Ibu. Injil itu hasil dari mesin cetak buatan Gutenberg tahun 1500-an sekian, ya. Itu Injil dibuat hasil dari mesin cetak. Itu juga Injil kita itu, Alkitab kita itu produk dari teknologi tahun 1500, ya. Sekarang tahun 2022 sudah ada teknologi yang namanya iPad. Sudah ada yang namanya layar sentuh, sudah bisa digeser dan sebagainya, bisa digedein hurufnya. Kenapa kita pergi sama yang namanya pembaharuan? Menurut saya baca Injil dari iPad lebih enak. Bisa digedein kan, apalagi Bapak Ibu sudah susah baca kan, udah digedein aja begini nih. Wah, udah bisa enak bacanya. Suatu hari nanti kita nggak boleh tebang pohon cetak buku. Dosa loh, cetak buku tuh dosa. Kenapa? Nebang pohon itu dosa sosial terkait alam ciptaan, ya. Sekarang kan aliran Greenpeace itu kan pokoknya jangan kita nebangin pohon. Itu udah kesadaran itu udah sangat kuat. Cetak Bible itu nebang pohon, ya. Sekarang udah ada iPad gitu. Kenapa kita mengatakan wah dosa nih Romo pakai iPad? Ada orang yang mungkin alergi sama yang namanya pembaharuan, ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku, bagi saya gereja itu harus berada selalu ada tegangan itu. Satu, kita menjaga tradisi, betul, tradisi, tapi juga harus ada orang yang berani melakukan terobosan baru. Kalau enggak, mana anak-anak muda kita? Anak-anak muda kita bisa hilang kalau kita gereja enggak melakukan terobosan baru. Minta maaf nih ibu-ibu, bapak-bapak yang udah sepuh, ya. Tugas saya itu bukan cuma memelihara dan menjadi gembala bapak ibu yang sudah sepuh, yang tradisinya tradisi zaman lalu. Tugas saya juga menjaga memelihara cucu-cucu Anda, ya. Cucu-cucu Anda itu harus digembalai dengan baik. Dengan apa? Dengan Instagram, dengan TikTok, dengan YouTube, dengan macam-macam, ya. Jadi menurut saya mari kita menjadi gembala buat mereka juga. Demi mereka bisa juga bertumbuh dalam iman, jangan terlalu kaku lah, ya.
Kalau terlalu kaku, minta maaf, nanti Tuhan Yesus marah. Kamu mencintai aku dengan bibir, tetapi ya kamu tidak melaksanakannya dalam kehidupanmu yang nyata. Kita bisa aja I love you Lord, I love you Lord, ku mau cinta Yesus selamanya. Itu bisa, manis sekali. Bibir kita nih kalau udah berdoa manis sekali, ya. Tapi perbuatan kita, kita bisa jahatin orang, kita bisa ngomongin jelek, kita bisa pelit ketika ada orang yang sedang susah, kita bisa nggak peduli sama pembantu, bisa menyakiti sama orang yang lebih miskin, kita bisa sombong. Di hadapan Tuhan sih, ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Persis kalau kita lakukan itu, hai engkau orang munafik. Nah, itu Tuhan Yesus akan berkata begitu, ya. Maka Bapak Ibu, mari kita menjadi pribadi yang penuh belas kasih. Ya. Intinya cuma di situ. Kalau Anda rajin doa koronka, tolong juga pribadi Anda harus jadi pribadi yang penuh belas kasih. Ya. Dan biarlah pribadi yang penuh belas kasih ini juga mau menjadi berkat bagi orang-orang lain. Mendoakan orang lain, memberikan kasih konkret. Ya. Hati saya sedih kalau saya nggak bisa menerima pasien isoman di sini. Kalau saya mau cari selamat buat saya sendiri Bapak Ibu, saya tutup sama nggak usah datang pasien isoman. Kalau saya mau cari selamat saya sendiri loh. Tapi kenapa sekarang saya buka kamar 12 penuh? Ini saya mungkin beberapa hari lagi buka lagi 18 kamar. Sekarang kalau 18 kamar penuh saya udah siap lagi, mungkin 10 hari lagi saya udah siap lagi 15 kamar tambah lagi. Apakah ada resiko ketularan? Ada, ya. Tapi ya panggilan ya kayak gitu ya. Kalau ada orang susah, you harus nolong, ya. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah jam 3 saat kita berdoa. Mudah-mudahan renungan ini berguna buat eh, kita semakin hari semakin menjadi pribadi yang belas kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.